Oke, sebelumnya kakak buka dulu ya. Selamat malam adik-adik semua. Malam, Kak. Selamat malam, Kak. Oke. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, Kak. dan tetap Alhamdulillah, semangat. Nusawir. Baik, Kak. Iya, Tamalia baik ya, Tamalia. Baik, Kak. Oke, Rehana gimana kabarnya? Baik, Rehana. Baik, Kak. Rehana orang mana nih? Jakarta. Jakarta. Jakarta gimana? Musim hujan atau gimana? Biasa aja sih. Biasa aja. Kalau di Medan lagi musim hujan. Kakak rasa kayaknya setiap hari ada aja hujan gitu. Iya nggak sih, Tamalia? Tamalia nih. Betul Nah, banget. kan? Kalau Mara Halim ini orang mana nih Mara Halim? Orang Medan juga, Kak. Orang Oh, Medan. Medan juga. Hujan terus ya Medan ya? Lagi musim patah hati. Oh, musim patah hati, curhat atau gimana ini Mara Halim nih? Aduh. Pengalaman pribadi kayaknya. Aduh, masalah pribadi ya nih kayaknya nih nampaknya ya. Adinda, halo Adinda. Halo, Kak. Halo, Adinda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Valentino gimana kabarnya? Baik, Kak, baik. Di mana nih kemarin alamat Valentino lupa saya. Di Ambon, di Oh Ambon. iya, di Ambon. Gimana Ambon? Aman? Aman, Kak. Aman. Karena ada Valentino di sana ya, jadi aman ya. Iya. Oke deh. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proses pembuatan penelitian sosial. Hari ini ketemu lagi bareng kakak ya, Kak Rida. Nama lengkap kakak Farida Hasni. Nah, pertemuan sosiologi kemarin kita udah bahas tentang konsep dasar penelitian sosial, ya kan? Nah, ini merupakan lanjutan dari konsep dasar penelitian. Makanya kemarin kan kakak bilang kita jangan terlalu jauh dulu, nanti akan kita bahas selanjutnya gitu. Nah, hari ini yang akan kita bahas. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutan dari konsep dasar kemarin, yaitu prosesnya nih, proses pembuatan penelitian sosial. Oke, seperti biasa ya, hari ini kita akan mulai dengan games lagi nih. Nah, adik-adik tahu ya bahasa Inggris yang simple lah gitu ya, kayak inilah mungkin. Oke, langsung aja mungkin kita coba, kita latihan gitu ya. Mungkin bisa dibuka suaranya seperti biasa. Oke, mungkin bisa dibuka ya. Nah, kita mulai nih. Yang pertama, kiss. Apa nih arti kiss? Cium. Kak. Cium cewek. Cium cewek. Cium cewek ya kata Valentina. Iya bener, kiss cium. Kalau pride? Berdoa. Iya. Jadi kalau kiss ditambah pride? Kiss spray. Kiss spray. Kiss spray itu apa artinya? Pelembut. Pengaruh pakaian. Iya. Oke ya. Pelembut pakaian. Ngerti ya cara mainnya ya? Ngerti, Kak? Siap. Oke. Yang lain ayo dong. Yang lain ini buka suaranya juga dong. Biar kita main bareng nih. Games nih. Belum belajar kok. Belum mulai pembelajaran. Jadi belum tegang-tegang banget. Kita mulai dengan yang santai-santai. Karena belajar tuh nggak boleh dibawa tegang kali ya. Nanti jadi nggak masuk tuh pelajarannya. Jadi kita mulai dari games aja dulu. Oke, itu tadi kita udah latihan. Sekarang kita mulai gamesnya. Oke, untuk yang pertama. Hot, apa nih hot? Panas. Panas, iya bener ya. Kalau sport? Olahraga. Itu sport. Ayo, siapa tadi yang jawab olahraga? Bintik. Itu sport pakai R. Ini spot. Apa ini spot? Ayo. Bukan. Iya, Oke. bener ya. Spot itu tempat. Jadi kalau hot ditambah spot, Hotspot. Nggak modal, Kak. hotspot artinya miskin, nggak modal ya, bener ya, nggak punya paket nih, makanya hotspot. Siapa nih sering hotspot sama temennya nih? Gak ada, Kak, wifi. Enggak. Nggak ada. Atau ini sekarang lagi Zoom nih bareng kakak nih hotspot nih. Curi hotspot siapa nih?
Hotspot emaknya kali. Oke Hotspot ya. HP sendiri. Hotspot HP sendiri. Yuk lanjut, Mai. Saya. Saya. Oke, saya. Kalau baby? Saya. Bayi. Jadi kalau Mai My ditambah baby. baby, Baby, sayang. Perek itu. Sayang. apa nih? Bedak kak. Bedak my baby. Minyak Minyak telon, bedak. Ayo. Johnson's my baby. Johnson my baby. Aduh, udah lain ini nih. Endorse Merek nih. Endorse ya. Oke, bedak tabur ya, my baby bedak tabur. Oke, kita lanjut nih. Yuk, on. Hidup. On, apa ya on? Hidup. Nyala. Iya, nyala. Kalau line, Garis. garis. Kalau on ditambah line, Online. Nggak dibales. Tapi enggak Nggak dibalas. iya, sedih banget ya. Online tapi nggak dibales. Siapa tuh? Bales. Anjay. Siapa tuh? Mantan. Guru, Kak. Guru. Aduh, positif thinking banget ya guru. Ada yang bilang mantan. Siapa tadi yang bilang mantan tuh? Lagian udah mantan ngapain? Ngechat lagi. Belum move on kali. Reunian, Kak. Flashback kak. Flashback ya, belum move on ya. Siapa tahu masih ini ya. Masih bisa diperbaiki ya. Aduh, ini kakak yang curhat atau kalian nih? Oke deh, lanjut ya. Lanjut yuk. Si. Dia. Dia perempuan. Iya, bener dia. Kalau Buku. Sibuk. buku. Oke, kalau si ditambah Sibuk. Sibuk ngapain nih? Sibuk mikirin dia ya. Mikirin UTBK. Mikirin UTBK. Wah, keren. Mikirin UTBK. Jangan mikirin dia mulu ya. Di Zoom ngomongnya UTBK. Nanti beda lagi. Iya ya. Iya bener nih Tamalia nih. Boleh kan? Fun fact banget nih ya. Di Zoom Mikirin bilangnya kakak boleh kan? iya boleh mikirin kakak. Aduh, kakaknya jadi baper nih dipikirin. Sama siapa tuh? Iya. Abang kak. Kalau kata Tamalia di Zoom bilangnya mikirin UTBK Kak. Nanti di luar Zoom mikirin yang lain gitu ya. Oke deh, lanjut ya. Yuk, blue. Biru. Iya, bener ya, biru ya. Kalau band? Grup. Grup. Oke, grup, bener. Kalau blue ditambah band? Blue band. Margarin. Oke, margarin ya. Yuk lanjut. Do. Melakukan. Oke, bener ya, melakukan. Kalau I? Saya. Jadi doi. Doi. Iya, do Mikirin si ditambah Doi. Mikirin si Doi. Nggak punya. Gak punya uang, gak punya duit. Jomblo. Nggak punya ya, aduh sabar ya nggak punya. Sama nih kakak juga nggak punya. Ada yang punya abang nggak? Mau dijodohin ke kakak gitu? Ada Kak. Sama abang saya Kak. Ada ya? Mana tahu kalian punya abang gitu. Boleh lah dikenalin ke kakak gitu kali. Kan sedaerah Bisa Kak, gampang. nomornya dulu Kak. Oke, yang di daerah, yang sedaerah siapa tuh tadi nawarin tuh? Saya Halim. Halim, oke. Halim, ada nih abang kamu. Saya aja Kak. Boleh ya, kenalin ke kakak kali, biar punya nih. Aduh, nggak punya doi. Astagfirullah. Oke, lanjut ya. Oke, terakhir nih, what? Apa? Oke, bener ya, what itu artinya apa? Did. Mati. Melakukan. Did melakukan. Oke, kalau more? Lebih banyak. Lebih. Oke, jadi kalau what ditambah did ditambah more?
Wadimor. Wadimor. Sarung Indonesia. Wadimor, sarung khas Indonesia gitu ya. Nyanyi ya kita jadinya nih. Aduh, iklan terus nih dari tadi. Dari bedak tabur. Pocong Indonesia. Dari bedak tabur sampai ke apa tadi lagi? Margarin. Terus ini sekarang sarung khas Indonesia, what did more? Oke, itu tadi games kita. Sekarang kita lanjut nih. Sebentar, kakak. Stop share dulu dari sini. Kakak share lagi dari laptop. Bentar ya. Oke, gini aja kali ya. Bentar, kakak mulai dari sini. Nih ngambek lagi nih kayaknya nih laptopnya. Oke deh. Gak usah di share screen deh kalau gitu. Kita pakai ini aja. Di lightin aja. Oke ya, selesai nih gamesnya. Kita masuk belajar nih. Kita akan belajar mengenai proses pembuatan penelitian sosial. Suara kakak jelas ya? Jelas. Oke, nah proses pembuatan penelitian sosial ini tuh lanjutan dari materi kita sebelumnya tentang konsep dasar penelitian sosial. Nah, sekarang kita udah masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu proses pembuatan dari penelitian sosial itu. Oke, nah adapun yang akan kita pelajari nantinya adalah yang pertama tentang rancangan penelitian. Kemudian yang kedua adalah metode penelitian sosial. Yang ketiga adalah pengumpulan data dalam penelitian sosial. Yang ketiga tentang pengelolaan dan analisis data. Dan yang terakhir adalah laporan penelitian. Oke, langsung aja kita masuk bahasan yang pertama, yaitu tentang rancangan penelitian nih. Nah, rancangan penelitian itu apa sih gitu? Kalau kita lihat dari kata depannya nih, rancangan. Kalau kemarin kan kita udah bahas tuh penelitian itu apa gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas rancangan. Rancangan itu sebenarnya apa sih? Ada yang bisa jawab nggak nih? Rencana, Kak. Merencanakan sesuatu. Oke, itu kata Valentino. Rancangan itu artinya merencanakan. Ada yang lain? Rancangan. Kata dasarnya rancangan. Rancang, merancang. Apa nih? Membuat sesuatu, Kak. Oke, membuat sesuatu. Ya, jadi rancangan penelitian ini merupakan usaha-usaha gitu ya, ataupun langkah-langkah yang harus dilalui dalam melaksanakan penelitian gitu. Kayak rancangan itu iya benar kayak merencanakan, rencana gitu. Rancangan gitu ya, dirancang seperti apa, usaha-usaha gitu, langkah-langkah apa nih yang harus dilalui dalam pelaksanaan penelitian. Nah, jadi rancangan penelitian ini disusun berdasarkan tahap-tahap gitu, ataupun langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan seperti ini. Ini ada 7 ya, ada 7 langkah. Yang pertama adalah
menentukan topik penelitian. Jadi yang pertama adalah kita tentukan dulu nih topik penelitian yang akan kita teliti itu apa. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan studi pendahuluan. Lalu yang ketiga adalah merumuskan masalah. Masalah apa nih yang ingin kita pecahkan dari topik penelitian yang udah kita cari tadi. Kemudian yang keempat adalah merumuskan asumsi atau anggapan dasar dan hipotesis penelitian. Kemarin kita udah bahas hipotesis itu apa? Apa itu hipotesis? Dugaan sementara. Iya, benar ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Selanjutnya yang kelima, memilih metode penelitian. Metode apa nih yang akan kita bahas? Mungkin ini nanti akan dibahas setelah ini. Lalu mengelola data mengolah data ya. Setelah udah ditentukan metodenya apa, udah dapat datanya, selanjutnya adalah diolah nih datanya. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan dan saran. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke metode penelitian sosial. Nah, ini tadi yang kakak bilang akan kita bahas gitu ya selanjutnya. Nah, jadi metode ini adalah ini berasal dari bahasa Yunani gitu ya, yaitu methodos yang artinya adalah cara atau jalan gitu ya. Kemudian logos yang berarti ilmu. Nah, jadi metode penelitian ini adalah ilmu yang membicarakan atau ilmu yang mempelajari tentang tata cara ataupun jalan sehubungan dengan adanya penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian akan dibahas nih gimana suatu penelitian dimulai dan diakhiri gitu dengan pembuatan laporan penelitian serta beberapa teknik yang digunakan dalam menganalisis data. Jadi di metode ini nanti akan dilakukan nih dari awal penelitian sampai akhir, nanti akan seperti apa nih penelitian kita kayak gitu. Nah, di dalam metodologi penelitian ini itu sendiri dia melingkupi ataupun di dalam metodologi penelitian ini dia mencakup yang namanya metode penelitian. Nah, apa itu metode penelitian? Jadi metode penelitian ini adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah sistematis gitu. Bisa dibedakan ya antara metodologi dengan metode. Ada yang mau ini enggak nyimpulin nih perbedaan antara metodologi dengan metode? Ada yang mau nyimpulin perbedaan antara metodologi dengan metode? Ada enggak nih? Kalau metode itu jalannya yang ditempuh, Kak. Kalau metodologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang metode. Begitu, Kak. Oke, itu kata Dinda ya? Iya, Kak. Oke, ada yang lain. Kalau dia metode, apa tadi kalau metode? Itu jalan yang ditempuh. Kalau metodologi itu ilmu yang mempelajari tentang metodenya, Kak. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke, iya benar ya. Jadi kalau metodologi itu adalah ilmunya, kalau dia metode itu adalah caranya gitu. Jadi kalau dia metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang caranya, kalau dia metode adalah cara itu sendiri. Paham ya di sini ya membedakan antara metodologi dengan metode? Bisa dipahami ya? Paham, Kak. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, jadi di dalam metode penelitian sosial itu terdapat langkah-langkah ya. Jadi kan tadi kita ceritanya kalau metode itu adalah cara ataupun langkah-langkah dalam melakukan penelitian sosial. So, berarti metode penelitian sosial ini mempunyai langkah-langkah, ya kan? Nah, jadi langkah-langkahnya itu apa aja gitu. Nah, yang pertama adalah menentukan topik penelitian. Topik ini ataupun dikatakan juga dengan permasalahan gitu yang akan diteliti gitu. Nah, jadi topik ini dapat diambil gitu ya dari berbagai sumber yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya
masalah pendidikan, terus masalah ekonomi, masalah sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi dalam menentukan topik penelitian ini, ada gitu ya hal-hal yang harus dipertimbangkan nih. Jadi nggak asal diambil aja gitu topiknya. Aku pengen neliti topik ini gitu. Nah, tapi dia harus melihat juga nih hal-hal ini nih harus dipertimbangkan ketika ingin mengambil topik penelitian. Yang mana yang pertama adalah topik harus menarik dan perlu diteliti. Jadi dia topiknya ini harus menarik, harus perlu diteliti. Jadi kalau nggak perlu ngapain diteliti gitu ya, intinya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah tersedia data yang cukup. Jadi harus tersedia nih datanya gitu ya. Jadi kalau nggak ada datanya gimana kita mau neliti gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah topik merupakan hal yang baru gitu. Jadi kalau bisa topiknya ini hal yang baru. Karena kalau misalnya dia bukan lagi hal baru, pasti sudah pernah diteliti orang gitu ya. Jadi tidak ada keterbaruan nih di dalam penelitian kita. Selanjutnya, yang keempat adalah memiliki manfaat. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan penelitian, pastikan topik yang kita ambil itu punya manfaat gitu ya. Nah, yang terakhir adalah dapat dilakukan oleh peneliti. Jadi, ketika kita ingin ambil topik penelitian, pastikan kita kita bisa gitu melakukan penelitian itu. Jangan kita ambil topik yang terlalu berat, nyatanya kita nggak bisa gitu ya ngelakuin penelitian itu. Entah itu karena lokasinya yang terlalu jauh dengan kita, entah karena datanya yang tadi sulit kita dapatkan karena tidak dekat dengan kita gitu. Jadi harus disesuaikan nih, harus kita lihat nih kemampuan kita gitu ya. Bisa nggak nih kira-kira kita teliti gitu. Paham ya sampai sini ya mengenai topik penelitian. Oke, selanjutnya langkah yang kedua adalah metode yang kedua langkahnya itu adalah melaksanakan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan ini perlu gitu ya dilakukan agar peneliti tahu betul nih masalah yang akan ia teliti. Nah, ini dapat dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan itu contohnya dengan membaca berbagai referensi yang berkaitan dengan penelitiannya gitu ya. Ataupun dia bisa juga bertanya atau konsultasi pada ahli ataupun bisa juga dengan cara observasi nih, observasi langsung gitu ya ke tempat penelitian dia gitu. Paham ya sampai sini ya? Bisa dipahami, Dek? Oke, jelas ya suara kakak ya? Jelas. Kakak takut putus-putus aja deh, soalnya laptop kakak sering ngambek. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga adalah merumuskan masalah. Nah, jadi merumuskan masalah ini agar apa gitu ya? Agar ada di batasan ataupun kedudukan dan alternatif cara pemecahan masalah tersebut menjadi jelas nih. Jadi ketika kita sudah merumuskan masalah, kita tadi udah dapet ya topiknya apa, kita udah tahu topik yang ingin kita teliti apa. Kemudian kita cari studi pendahuluan, hal yang mendukung dari topik yang akan kita teliti tadi. Kemudian selanjutnya kita rumuskan masalah. Dari yang udah kita baca tadi, dari literatur, dari bertanya, ataupun dari observasi, kita akan menemukan masalah-masalah nih di sana gitu ya, dari topik yang akan kita teliti gitu. Dapat nih masalahnya apa? Misalnya ini gitu. Jadi dari studi kepustakaan ataupun studi pendahuluan tadi, kita dapatkan nih masalah-masalah di sana gitu mengenai topik itu tadi. Maka kita rumuskanlah masalah-masalah itu. Kemudian yang keempat adalah memutuskan asumsi atau anggapan dasar atau hipotesis penelitian gitu ya. Nah, menetapkan hipotesis ini digunakan sebagai titik tolak gitu ya dalam mengadakan tindakan untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang dipilih gitu. Jadi tadi kita udah punya nih masalah, udah kita rumuskan masalahnya. Kemudian kita udah punya gambaran nih bagaimana masalah itu bisa pecah gitu ya. Kayak mana masalah itu bisa selesai gitu, alternatifnya gitu. Kayak mungkin ketika
ada satu masalah, alternatif ini nih yang cocok untuk memecahkan masalah itu, gitu. Apakah asumsi itu kemudian berhasil ataupun bisa mengatasi masalah itu tadi? Disitulah nanti diadakan penelitian itu tadi, gitu. Apakah hipotesis itu benar atau salah? Itu nanti akan ditemukan ketika kita sudah melakukan penelitian. Paham ya? Kemudian, yang kelima, yang terakhir adalah memilih metode pengumpulan data nih. Nah, jadi metode pengumpulan data ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah metode tes atau untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok, dan non-tes, ini dia dari wawancara, kemudian angket, ataupun observasi gitu. Jadi tergantung ya, dia mau pakai tes atau mau non-tes kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai pengumpulan data dalam penelitian sosial gitu ya. Nah, tadi kita bahas di sini adalah memilih metode pengumpulan data. Nah, jadi tadi udah kita tahu nih, udah kita dapat nih metodenya. Kemudian bagaimana cara pengumpulan datanya gitu? Bagaimana pengumpulan data itu maksudnya gitu. Tadi ada wawancara, observasi, dan angket dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi di sini akan kita bahas gitu ya, pengumpulan data dalam penelitian sosial. Ada 4. Yang pertama adalah kuesioner gitu. Nah, kuesioner ini punya nama lain itu adalah angket. Nah, ini tuh merupakan cara yang digunakan peneliti dalam apa nih? Pengumpulan data dengan cara mengajukan gitu ya, mengajukan pertanyaan gitu. Jadi kuesioner, angket. Intinya kalau dia kuesioner, kalau dia angket itu dia mengajukan pertanyaan untuk dijawab gitu ya oleh responden. Responden ini adalah orang yang diberi kuesioner ataupun diberi angket itu gitu. Nah, biasanya ini dia secara tertulis. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ditulis kemudian diberikan kepada respondennya, kepada orang yang dimintai informasi, kemudian ia akan meletakkan jawabannya itu di kertas itu kayak gitu. Nah, jadi kuesioner ini biasanya digunakan peneliti itu ketika peneliti ingin mengetahui nih persepsi ataupun kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Jadi mungkin aja nih pendapat dari satu responden dengan responden lainnya akan berbeda gitu. Jadi peneliti ini ingin tahu nih masing-masing persepsi dari masing-masing orang nih, dari masing-masing responden yang ia mintai informasi ataupun ia beri kuesioner itu tadi. Jadi kuesioner ini yang disebar ini, kuesioner ini pun tidak serta-merta dibuat langsung dikasih gitu ya. Ini juga harus diuji nih sebelum diberikan gitu ya. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah butir-butir pertanyaan yang dimasukkan itu dapat digunakan gitu ya sebagai alat ukur yang valid dan reliable gitu ya. Nah, jadi kuesioner ini biasanya bisa dalam bentuk kuesioner cetak maupun kuesioner online. Nah, kalau sekarang biasanya udah pada pakai yang online gitu ya dengan G-form. Ya, dengan G-form gitu. Nah, kemudian yang kedua, pengumpulan data dalam penelitian sosial yang kedua adalah studi pustaka. Ini tadi sempat kita singgung sebentar gitu ya. Jadi studi pustaka ini udah banyak juga gitu ya digunakan oleh para peneliti gitu dalam mengumpulkan datanya. Jadi studi pustaka ini merupakan pengumpulan data yang relevan gitu ya dari buku, kemudian dari artikel ilmiah ya, dari artikel ilmiah, kemudian dari berita ataupun sumber-sumber yang kredibel lainnya gitu. Yang terkait dengan topik penelitian yang akan kita teliti gitu. Nah, studi pustaka ini dapat menguatkan latar belakang gitu ya dilakukannya penelitian dan memungkinkan kita untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu nih sehingga kita dapat menghasilkan penelitian yang lebih baru. Jadi
ketika kita melakukan studi pustaka, latar belakang yang udah di kepala kita ini tadi gitu ya, yang ingin kita teliti, dia punya penguat nih. Penguatnya apa? Catatan itu tadi, yang kita baca itu tadi, dari buku, dari studi literatur, dari artikel, dari berita gitu, maupun sumber-sumber yang lain, mungkin arsip ataupun yang lainnya lah gitu. Jadi latar belakang yang tadi udah kita buat nih, yang menjadi permasalahan dari topik kita itu tadi, ada penguatnya nih, kenapa itu perlu dilakukan gitu. Nah, kemudian bisa juga untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Ketika sudah ada dilakukan penelitian terdahulu yang lain itu, ya kita kalau bisa melakukan penelitian yang lebih baru gitu. Jangan lagi melakukan penelitian yang udah diteliti oleh orang lain gitu. Jadi kita tahu ya mana yang belum diteliti dan mana yang sudah diteliti. Kalaupun sudah diteliti harus ada nih keterbaruan gitu dari yang udah kita teliti, yang akan kita teliti. Ada nih hal yang bedain nih antara penelitian si dia dengan penelitian aku gitu. Oke, selanjutnya adalah wawancara. Nah, pengumpulan data dalam penelitian sosial lainnya itu adalah wawancara. Mungkin ini Skabimet. Salap iya. Skabimet. Siapa itu yang bicara? Dek, boleh di-mute dulu ya suaranya. Mungkin nanti kalau misalnya kakak minta buka suara, baru boleh buka suara gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Atau sebentar deh, tunggu azannya selesai ya. Di sini lagi azan, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita sampai di wawancara ya. Oke, ini siapa nih? Maaf Kak, kepencet nggak sadar. Iya, nggak apa-apa Yumna. Oke, kita lanjut ya. Kita bahas mengenai wawancara. Mungkin adik-adik nggak asing gitu ya dengan wawancara. Ini tuh udah sering banget gitu ya kita dengar gitu wawancara gitu. Nah, jadi wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab seperti biasa ya. Seperti yang kita tahu, wawancara ini merupakan proses tanya jawab antara dua orang atau lebih gitu ya. Nah, jadi tanya jawab dengan responden ataupun dengan informan gitu. Informan dari penelitian kita gitu untuk memperoleh apa? Informasi yang dibutuhkan untuk penelitian gitu. Siapa nih suaranya masih oke. Daya pikir. Oke, nah jadi wawancara ini dilakukan untuk apa tadi? Dengan cara tanya jawab dengan responden ataupun informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kita gitu. Nah, wawancara ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menggali nih informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin kita teliti. Nah, peneliti sebelumnya pun harus
menyiapkan nih pertanyaan-pertanyaan wawancara terlebih dahulu. Nah, serupa nih dengan kuesioner sebenarnya. Cuman pertanyaan wawancara ini perlu gitu ya diujikan kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Jadi sebelum melakukan wawancara, biasanya peneliti akan membuat pertanyaan-pertanyaan apa nih yang akan ditanyakan nantinya kepada kepada informan, maksud saya seperti itu. Mirip dengan kuesioner, hanya saja ini kita secara langsung gitu ya, secara tanya jawab yang bisa langsung ditanggapi dan seterusnya gitu. Apa ya namanya istilahnya? Saya lupa istilahnya. Intinya itu kayak panduan kita gitu, panduan wawancaranya itu apa nih, apa-apa aja yang ingin kita tanyakan, terus kayak apakah pertanyaan itu sudah kita pastikan akan memberikan informasi yang kita butuhkan gitu. Jadi bukan pertanyaan-pertanyaan receh ataupun pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu gitu. Nah, jadi pastikan pertanyaannya itu pertanyaan yang menjurus kepada penelitian kita, kepada data yang ingin kita peroleh, yang perlulah untuk menunjang hasil penelitian kita kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah observasi. Nah, observasi ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan ataupun dilakukan lewat pengamatan langsung gitu ya, pengamatan langsung nih. Jadi peneliti ini melakukan pengamatan gitu di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera. Jadi dia ngelihat langsung, datang langsung ke tempatnya untuk lihat langsung nih apa yang akan diteliti gitu. Nah, jadi peneliti ini diposisikan gitu ya sebagai pengamat ataupun orang luar. Nah, jadi dia ini diposisikan sebagai orang luar yang mengamati kejadian ataupun hal yang ingin diteliti saat itu gitu. Ya, suara saya putus-putus nggak tadi? Enggak, Pak. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dalam mengumpulkan data menggunakan observasi ini, nah peneliti ini dapat menggunakan catatan ya ataupun rekaman. Nah, observasi ini dapat bersifat partisipatoris, yaitu ketika peneliti turut bergabung dan melakukan aktivitas bersama objek pengamatannya. Jadi dianya ketika dia mengamati langsung, ketika dia turun langsung ke lapangan, mengobservasi tempat penelitian dia bisa menggunakan rekaman, bisa menggunakan menggunakan catatan gitu, mencatat hal-hal yang perlu kayak gitu. Oke, selanjutnya pengelolaan dan analisis data. Sebelum sampai kepada pengelolaan dan analisis data, Kakak mau dong, tadi kita udah bahas ya, dari awal itu tentang apa tadi? Ini tentang metode penelitian. Yang pertama menentukan topik penelitian, melaksanakan studi pendahuluan, merumuskan masalah, memutuskan anggapan atau hipotesis, kemudian memilih metode pengumpulan data. Tadi kita juga udah bahas tentang metode pengumpulan data. Nah, ada yang berani nggak nih untuk kemudian kita tadi udah buat juga ya, kita sudah bahas tentang rancangan penelitian, mulai dari menentukan topik sampai ke membuat kesimpulan dan saran. Ada yang berani nggak nih untuk kasih topik penelitian apa nih yang pengen diteliti dari penelitian sosial? Kemudian kamu rumuskan masalahnya apa dari topik yang kamu pengen itu tadi, dan putuskan asumsi ataupun dasar dari hipotesis penelitian itu. Ada, terus pilih nih metode pengumpulan data apa yang akan kamu lakukan gitu. Misalnya wawancara, informannya siapa gitu. Misalnya kuesioner akan kamu berikan ke siapa ketika kamu ingin melakukan penelitian tentang itu. Ada yang berani nggak? Ada yang berani nggak? Tadi udah kakak sebutkan ya, kalau topik itu dianya bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa dari pendidikan, masalah apalagi tadi, sosial dan sebagainya. Ada yang berani nggak? Ayo, nggak apa-apa. Salah nanti kita perbaikin gitu. Nggak dulu Kak, kata Dinda. Nggak apa-apa, coba aja gitu. Siapa tahu nih nanti bisa gitu.
Ayo. Ada yang berani nggak? Kak, aku pengen melakukan penelitian yang topiknya itu tentang kemiskinan di kota Jakarta, misalnya gitu. Atau kehidupan para pemulung di kota Jakarta, ataupun kehidupan masyarakat Medan, apa gitu. Nggak berani, Kak, kata. Aduh, masa nggak berani sih? Berani dong. Gimana nih? Ayo, ada yang berani nggak? Satu aja, kakak pengen tahu satu. Nanti kita rumusin sama-sama gitu. Oke, satu topik aja. Kalau enggak, kakak cuma minta topik aja deh. Habis itu nanti kita rumusin masalahnya bareng-bareng. Ayo, siapa nih? Mutia. Mutia berani? Halo Mutia. Nggak berani ya? Oke, ada yang lain? Ada yang berani nggak nih? Nggak berani. Ya udah deh kalau gitu, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita lanjut dulu ya materinya ya. Nanti kalau misalnya kira-kira adik-adik udah ada nih, sambil dipikirin aja, sambil sambil kita lanjut materi, sambil mungkin adik-adik kepikiran tentang mau meneliti tentang topik apa, nanti kita diskusikan ya setelah materinya selesai gitu. Oke, nggak kedengeran ya Kak suaraku. Nggak kedengeran sayang, Mutia. Coba boleh buka lagi suaranya? Halo Kak. Iya, denger nih. Aku mau coba Kak. Tapi kalau Oke, boleh. Nggak apa-apa. Namanya juga belajar. metode topik penelitian yang mau aku coba saranin itu tentang penurunan ekonomi sosial pada pasar tradisional. Oke, penurunan ekonomi sosial pada pasar tradisional. Ada yang berani rumusin masalahnya nggak? Atau Mutia udah punya rumusan masalahnya nih? Rumusan masalah tuh kayak mana contohnya Kak? Misalnya gini, biasanya rumusan masalah itu dia bentuknya adalah pertanyaan. Misalnya kamu tadi meneliti tentang penurunan Ekonomi dalam pasar tradisional. penurunan ekonomi pada pasar tradisional. Oke, kita temukan masalahnya. Masalahnya adalah menurunnya ekonomi tradisional, ekonomi pasar, ekonomi apa tadi? Menurunnya ekonomi Pada pasar tradisional. pada pasar tradisional, menurunnya ekonomi pada pasar tradisional. Ini pasti berkaitan dengan pendapatan. Iya, pendapatan. Menurunnya pendapatan pedagang misalnya gitu. Menurunnya pendapatan pedagang pasar tradisional. Oke, itu kita temukan masalahnya. Rumusan masalahnya adalah misalnya kita udah tahu masalahnya, kita rumuskan masalahnya. Yang pertama pasti apa yang menyebabkan itu bisa menurun. Iya enggak? Pandemi Kak. Oke, itu kita pandemi itu tadi itu kita udah masuk ke asumsi ataupun hipotesis dasar. Oke. Paham ya sampai sini? Paham Kak. Oke, simpel aja. Misalnya tadi kita mau neliti topiknya adalah menurunnya pendapatan penjual di pasar tradisional. Oke, itu topik penelitiannya. Masalahnya itu gitu ya. Topik penelitian ini kan tadi munculnya dari masalah gitu. Kemudian kita rumuskan masalahnya. Satu aja rumusan masalahnya. Biasanya rumusan masalah ini bisa 3, 4 atau dan seterusnya gitu. Nah, kita rumuskan satu masalahnya adalah bagaimana pendapatan penjual di pasar tradisional bisa menurun. Biasanya rumusan masalah ini menggunakan kata bagaimana, kata tanya bagaimana. Bagaimana pendapatan penjual di pasar tradisional bisa menurun. Oke, tadi kata Mutia karena adanya pandemi. Itu kita udah masuk ke hipotesis. Dugaan sementara kita adalah karena pandemi. Nah, ketika kita nanti melakukan penelitian, kita akan tahu apakah hanya pandemi, apakah ada hal-hal yang lain gitu. Oke, itu tadi asumsi dasar kita adalah menentukan ada pembelinya berkurang Kak karena PPKM. Oke, itu juga bisa gitu ya. Hipotesis kita itu adalah dugaan sementara kita. Lalu metode apa nih yang kita gunakan? Yang pertama mungkin kita bisa menggunakan wawancara. Siapa yang kita wawancarai? Siapa ayo?
Oke, pedagang. Siapa lagi yang kita wawancarai? Pembeli. Pembeli. Karena di pasar itu biasanya berhubungan dengan penjual dan pembeli. Pasti penjual dan pembeli yang terlibat langsung gitu di situ untuk kita berikan wawancara gitu. Kemudian kita bisa lakukan observasi dengan apa? Turun langsung ke lapangan, ke pasarnya gitu. Jadi paham ya mengenai langkah ini tadi ya? Paham, Kak. Oke, nah kita bisa paham suatu konsep itu ketika kita udah tahu, kita bisa bayangkan ataupun kita lakukan sendiri gitu. Itu tadi. Mungkin penelitian ini agak berat gitu ya, karena ini materi berat lah, kakak rasa ini berat. Bisa aja penelitian ini biasanya dilakukan kayak untuk pemenuhan skripsi dan lain-lain gitu. Nanti akan kita bahas setelah ini. Oke, yuk. Kita lanjut aja kalau gitu ya. Selanjutnya itu adalah pengelolaan dan analisis data. Jadi tadi kan udah dapat datanya, selanjutnya adalah dikelola dan dianalisis gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu yang akan kita bahas adalah editing. Nah, jadi editing itu apa gitu ya. Nah, jadi editing ini adalah meneliti kembali nih catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan. Nah, melalui editing mutu data yang akan diolah ini dan dianalisis dapat ditingkatkan gitu untuk pengelolaan lebih lanjut. Jadi ketika udah dapat nih data-datanya, ketika udah tadi observasi, wawancara, kemudian kuesioner, kemudian apalagi tadi studi pustaka dan sebagainya, kita itu datanya kita kelola lagi, kita editing, kita lihat nih catatan-catatannya kembali gitu ya, mana yang bisa ditingkatkan gitu, kayak mana yang benar dan mana yang salah lah gitu dari data itu gitu. Kemudian kita juga harus memperhatikan beberapa hal gitu dalam melakukan editing. Yang pertama adalah keterbacaan tulisan. Maksudnya kayak mana nih Kak keterbacaan tulisan? Misalnya kita menggunakan sumber dari buku gitu. Apakah catatan itu terbaca dengan jelas gitu ya? Kalau misalnya toh nggak jelas, ini juga kita ragu gitu, menyimpulkan apakah kalimat itu benar atau enggak gitu. Kadang kan ada ya huruf-huruf yang ataupun kata-kata yang mirip-mirip gitu. Nah, ini harus juga dilakukan editing gitu, keterbacaan tulisan. Kemudian yang kedua adalah lengkapnya pengisian. Kemudian yang ketiga adalah kejelasan makna jawaban gitu. Keterbacaan tulisan ini juga menyangkut misalnya tadi kuesioner ya. Kuesioner itu kan respondennya itu menuliskan hasil jawabannya. Nah, apakah tulisannya itu terbaca atau enggak? Kemudian yang kedua adalah lengkapnya pengisian. Apakah dia menjawabnya itu lengkap atau enggak? Kemudian kejelasan makna jawaban. Apakah jawaban yang dia sampaikan itu jelas enggak nih maknanya atau memiliki makna ganda yang kayak mendua arti seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kemantapan dan kesesuaian jawaban satu sama lain gitu. Apakah sesuai nggak nih jawabannya antara satu dengan yang lainnya. Kemudian keseragaman satuan data gitu. Dari data yang satu dengan data yang lainnya itu apakah seragam atau enggak kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah coding atau pengkodean data. Nah, jadi pengkodean ini adalah usaha untuk mengklasifikasikan nih jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Nah, tujuannya apa gitu ya? Tujuannya apa nih dikode-kodein? Nanti kayak doi ngasih kode abis itu pergi gitu ya. Oke. Nah, tujuannya itu untuk menyederhanakan gitu, menyederhanakan jawaban responden. Jadi biar nggak terlalu panjang gitu. Misalnya ada satu jawaban yang panjang gitu. Ribet kan kalau misalnya kita harus nulis satu-satu ataupun kayak kan lebih baik pakai pengkodean gitu. Nah, jadi pengkodean itu dapat dilakukan dengan cara apa? Yang pertama adalah pengkodean untuk jawaban berupa angka seperti umur, kemudian jumlah siswa, pendapatan dan lain-lain. Kemudian pengkodean untuk pertanyaan tertutup, kemudian ada pengkodean untuk pertanyaan semi terbuka dan pengkodean untuk pertanyaan terbuka gitu. Nah, jadi kita ini aja kali ya, kita masuk ke contohnya biar mudeng. Oke, nah ini ada contoh
pengkodean untuk jawaban berupa angka seperti umur, kemudian jumlah siswa, pendapatan, dan lain-lain. Ini contohnya. Bisa adik-adik lihat ya, di sini ada pertanyaan, berapa umur Anda saat ini? Mungkin jawabannya ada yang 17 tahun, 18 tahun, 25 tahun, 35 tahun, dan sebagainya. Nah, jadi kode yang digunakan itu apa? Hanya angkanya saja, tidak usah menggunakan tahunnya. Jadi, berapa umur Anda saat ini? 17. Berapa umur Anda saat ini? 18. Berapa umur Anda saat ini? 25, dan seterusnya. Paham ya sampai sini ya? Untuk pengkodean jawaban berupa angka, paham? Oke, nah selanjutnya kalau misalnya dia interval ataupun dia jawabannya dalam interval angka, nah maka perlu ada kode tersendiri agar lebih mudah. Misalnya, nah pada kisaran umur berapa angka putus sekolah banyak terjadi gitu ya. Misalnya di sini ada intervalnya 6 sampai 9 tahun. Kemudian ada 10 sampai 14 tahun, kemudian ada 15 sampai 19 tahun. Nah, kodenya ketika jawabannya adalah 6 sampai 9 tahun, maka kodenya 1. Kemudian 10 sampai 14 tahun kodenya 2. 15 sampai 19 tahun kodenya 3. Begitu seterusnya itu ditentukan oleh si peneliti. Mau jawaban ataupun intervalnya itu dari berapa sampai berapa, dengan kode apa yang ingin dia gunakan. Sampai sini paham ya untuk pengkodean berupa angka. Oke, lanjut. Ini ada contoh pengkodean untuk pertanyaan tertutup. Tadi kakak katakan ada ya, untuk pengkodean pertanyaan tertutup. Misalnya, ini contohnya, ada pertanyaan, apakah kamu akan melanjutkan ke perguruan tinggi tamat SMA? Nah, ini biasanya dianya jawabannya hanya ya dan tidak. Karena gini ya, sebentar ya. Nah, jadi kalau dia pengkodean untuk pertanyaan tertutup, biasanya responden ataupun orang yang dikasih pertanyaan itu tidak punya pilihan lain selain alternatif yang dikasih oleh si peneliti. Misalnya adalah ya dan tidak, setuju atau tidak, kayak gitu. Misalnya ini, apakah kamu akan melanjutkan ke perguruan tinggi tamat SMA? Dianya jawabannya adalah ya atau tidak. Jadi kodenya dia hanya menggunakan 1 dan 0. Jadi kalau iya dianya kodenya 1, terus kalau dia tidak kodenya 0. Begitupun ini, ada juga di bawahnya ini, setiap tahun standar kelulusan ditingkatkan. Nah, jawabannya setuju, tidak setuju. Nah, jika jawabannya adalah setuju, maka kodenya adalah 1. Jika tidak setuju, maka kodenya adalah 0. Seperti itu. Paham ya? Untuk pertanyaan tertutup. Jadi kalau dia pertanyaan tertutup itu biasanya si responden itu nggak punya pilihan lain, alternatif lain kecuali ya dan tidak. Tadi kalau misalnya yang angka tadi kan dianya punya alternatif ya, disesuaikan dengan umurnya, misalnya 17, 18, 25 gitu. Atau dianya punya kisaran ataupun interval kayak gitu. Nah, kalau dianya di pertanyaan tertutup biasanya hanya ada 2 pertanyaan yang tinggal pilih nih, ya atau tidak, setuju atau tidak, dan sebagainya gitu. Jadi tidak punya pilihan lain itu. Jadi hanya 2 gitu, ya enggak gitu. Oke ya. Kemudian mana tadi? Oke. Nah, selanjutnya adalah contoh pengkodean untuk pertanyaan semi terbuka. Jadi pertanyaan semi terbuka ini apa gitu maksudnya? Ada yang bisa ini nggak? Bisa kasih argumen nggak? Apa itu pertanyaan semi terbuka maksudnya? Pilihannya lebih banyak daripada yang tertutup tadi. Oke, karena terlihat ya di sini lebih banyak. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Sama Kak, karena pilihannya lebih banyak, jadi itu disebut terbuka begitu Kak.
Oke ya, makasih ya tadi yang udah kasih tanggapan ya. Nah, jadi pertanyaan semi terbuka ini adalah pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan sebenarnya. Tapi responden masih diberi kesempatan nih untuk memberikan jawaban lain. Jadi udah diberikan lah ini kan di sini adalah jawaban. Misalnya lulus apakah, jurusan apakah yang akan kamu ambil jika melanjutkan ke perguruan tinggi? Akuntansi, hukum, sastra, manajemen, psikologi, komunikasi dengan kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kemudian ada lagi nih di bawahnya, lain-lain atau tuliskan. Nah ini 7 kodenya. Jadi ketika dianya menuliskan misalnya dia pengennya ambil pendidikan geografi misalnya gitu. Nah jadi dia kodenya adalah 7. Kemudian kalau misalnya dia mau ambil antropologi misalnya. Nah, di sini 7, tetap 7 gitu. Paham ya? Untuk semi terbuka. Oke, selanjutnya adalah tabulasi data. Pernah dengar nggak sih tentang tabulasi data? Tabulasi. Oke, pasti nggak asing ya? Pasti sering nih. Yang sering main bola, olahraga. Siapa nih sering main bola di sini? Main bola bekel, Kak. Bola bekel, oke. Pernah ini nggak? Pernah ngerti nggak tentang tabulasi data? Tali, tentang tali. Ngerti nggak? Yang garis-garis-garis disilang gitu. Dikasih garis miring. Pernah nggak? Iya, Kak. Nah, Iya, Kak, itu pernah. juga ya, itu menjadi bagian dari tabulasi data. Oke, langsung aja kita bahas biar paham nih ya, apa sih tabulasi data gitu. Nah, jadi pengelolaan data dimulai itu dengan proses tabulasi, yaitu memasukkan data ke dalam tabel-tabel. Nah, kemudian mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori yang telah ditentukan. Nah, jadi tabulasi data ini bisa dilakukan ya dengan ada 2 cara nih. Yang pertama adalah tabulasi langsung, kemudian yang kedua adalah tabulasi data ke dalam tabel frekuensi dan tabel silang. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh kali ya, biar gampang. Biar gampang ingatnya. Oke, ini. Nah, pernah lihat tabel seperti ini nggak? Pernah, Kak. Kak. Sering Iya, ya? Kak. Iya, yang tadi makanya tadi kakak tanya, yang sering main bola, yang sering hitung, ini nih pemilihan OSIS, masih begini nggak? Kalau kakak dulu zaman kakak masih pakai kayak gini? Udah Saya masih kayak gitu, Kak. SMP Kak. gitu, Kak. SMP gini, SMA udah pakai G-form ya? Iya. Sekolah saya masih kayak gini, Kak. Oh iya, masih kayak gini ya untuk si, siapa tadi? Muti ya? Siapa tadi? Oke ya. Nah, jadi ini merupakan contoh dari tabulasi langsung gitu. Nah, jadi tanpa adik-adik sadari gitu ya, hal ini sudah pernah gitu adik-adik lakukan. Misalnya nih, ini ada contoh tabulasi langsung untuk jawaban pertanyaan, apakah kamu setuju jika standar kelulusan setiap tahun dinaikkan? Misalnya gitu ya. Nah, ada kategorinya itu setuju, tidak setuju. Di sini dihitung talinya. Ini ada 27 orang gitu yang memilih setuju, kemudian ada 23 orang yang tidak setuju. Nah, ini menggunakan tali atau turus. Nah, jadi dianya berupa garis-garis lurus sebanyak 4, kemudian pakai garis miring 1 gitu. Untuk iya ya, Ryan. Oh lah, baru tahu itu namanya tali. Udah notice dari SD tapi nggak tahu nama aslinya. Iya, ini namanya tali atau turus ya. Nah, makanya kakak bilang tadi, tanpa kalian sadari, kalian sebenarnya sudah sering melakukan ini gitu. Melakukan hal ini gitu. Misalnya, gitu kan? Iya nggak sih? Nggak salah kakak kan? Ketika ada yang pilih satu orang, dibuat garis 1. Kemudian orang kedua garis 2, orang ketiga garis 3, orang keempat garis 4, kemudian yang kelima baru di garis miring. Ya enggak? Benar ya? Kak, benar. Oke, nah ini seperti di sini ya, yang setuju ada 27 orang, yang tidak setuju ada 23 orang. Ini merupakan contoh dari tabulasi langsung gitu. Oke, jadi sekarang udah tahu ya, namanya tali gitu, turus. Oke, selanjutnya ini ada contoh tabel frekuensi. Tabulasi ini ya.
tabulasi tadi kan ada dua. Yang pertama tadi secara langsung, kemudian ada yang pakai tabel frekuensi dan tabel silang ya, kalau nggak salah tadi kakak katakan. Nah jadi kalau ini dia contoh dari tabel frekuensi. Nah tabel frekuensi itu apa gitu ya? Jadi tabel frekuensi itu merupakan tabel yang menyajikan beberapa kali suatu hal diperoleh ataupun terjadi. Nah jadi tabel ini tuh dijadikan bahan dasar untuk analisis bagi peneliti maupun orang lain yang ingin memanfaatkan data penelitian tersebut. Misalnya ini udah ada data tabel frekuensi, contoh tabel frekuensi buku yang sering dibaca oleh siswa ketika di perpustakaan sekolah. Nah, jadi jenis bukunya ini ada sastra, kemudian karya umum, agama, iptek, lain-lain. Jadi frekuensinya itu ada, kalau untuk sastra ada 70, karya umum itu ada 10, agama ada 52, iptek 44, lain-lain ada 24. Jadi ada 70 orang nih yang suka baca buku sastra, ada 10 orang yang suka karya umum, 52 orang suka agama, 44 suka iptek, 24 suka yang lain-lain, mungkin ada buku kesenian dan sebagainya. Ini persentasenya seperti itu. Kemudian ini ada lagi contoh tabel silang. Tadi dia tabel frekuensi, ini tabel silang. Bedanya apa gitu ya. Nah, jadi tabel silang ini dibuat dengan cara memecah setiap kesatuan data ke dalam setiap kategori menjadi 2 atau lebih sub kesatuan. Nah, pemecahan data ini dilakukan atas suatu kriteria baru yang lain nih. Nah, tabel silang ini dibuat untuk mengetahui hubungan antar variabel yang mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. Nah, tadi kan udah, kalau misalnya tadi yang tabel frekuensi, dia hanya dikasih tahu nih, sastra frekuensinya 70. Nah, kemudian di silang dia dipecah menjadi, kalau ini dianya jadi 2, antara laki-laki dengan perempuan. Nah, jenis buku sastra tadi disukai oleh ada berapa? Ada 70 orang. Nah, dari 70 orang itu yang laki-laki ada 26, yang perempuan ada 44 gitu, maka 70. Kemudian karya umum tadi ada 10 ya. Nah, 10 itu laki-lakinya ada 3, kemudian perempuannya ada 7. Kemudian agama pun seperti itu. Agama ada 20 untuk laki-laki, kemudian 32 untuk perempuan sehingga ada 52. Kemudian untuk iptek ada 23 untuk laki-laki, 21 untuk perempuan, sehingga totalnya ada 24 dan lain-lain ada 13 untuk laki-laki dan 11 untuk perempuan, sehingga jumlahnya ada 24. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pengelolaan dan analisis data melalui statistik sederhana. Nah, jadi kegunaan statistik dalam penelitian antara lain yang pertama adalah alat untuk mengetahui hubungan sebab akibat atau disebut juga dengan kausalitas, kemudian memberikan teknik-teknik sederhana, kemudian membantu peneliti dalam menyimpulkan, kemudian menguji hipotesis, meningkatkan kecermatan peneliti, memungkinkan peneliti melakukan kegiatan ilmiah secara hemat ataupun ekonomis. Nah, untuk statistik ini agak riweh ya, mungkin adik-adik untuk sekarang ini tidak begitu sedalam itu memahami tentang statistik ini, tapi mungkin kalau adik-adik ingat, ketika adik-adik belajar matematika, mungkin di kelas 12 ya, di kelas 12 kalau nggak salah, ada ya materi tentang statistik. Nah, ini mungkin adik-adik kalau kurang lebih seperti itu, tentang min, median, modus, tentang bagaimana mengolah data itu menjadi, nanti akan dilihat di sini tentang reliabilitas, tentang validitas, dan lain-lain. Itu sekilas info aja dari kakak gitu. Mungkin itu nanti akan lebih diperdalam ketika kalian udah masuk ke perguruan tinggi membahas tentang statistik gitu, statistik. Kalau misalnya kakak di jurusan di jurusan sejarah di Universitas Negeri Medan, kami juga belajar tentang statistik, yaitu statistik dasar, hanya dasarnya saja karena kami orang sosial. Paling itu digunakan untuk mengolah data ketika penelitian. Lain lagi nanti ketika kalian ambil mungkin matematika dan sebagainya, itu mungkin dianya akan jauh lebih dalam pembahasannya mengenai statistik ini gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan penelitian. Tadi kita udah panjang lebar nih bahas tentang apa aja yang harus dilakukan ketika penelitian, bagaimana menentukan topik, bagaimana mengolahnya, kemudian bagaimana
menganalisisnya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskannya ke dalam sebuah laporan, yaitu laporan penelitian. Nah, kita akan bahas pertama adalah menyusun laporan penelitian. Jadi, laporan penelitian ini adalah dokumen gitu ya, dokumen tertulis yang berfungsi sebagai media komunikasi antara peneliti dengan pembaca. Jadi ketika kita sudah melakukan penelitian, maka kita tuliskan. Nah, itulah yang menjadi komunikasi antara kita dengan pembaca. Pembaca akan membaca tulisan kita gitu dari apa yang sudah kita teliti. Nah, penulisan laporan ini pun tidak asal ditulis aja gitu ya. Dia juga memiliki syarat-syarat. Ada 3 ya. Yang pertama adalah peneliti harus mengetahui kepada siapa laporan ditujukan. Nah, kedua adalah jelas langkah demi langkah penelitian sehingga pembaca mudah memahami. Langkah-langkahnya tadi udah di awal ya, kita bahas ya mengenai itu nanti di bawah sini ada. Kemudian yang ketiga adalah dibuat dengan bahasa yang komunikatif, baik dan benar, serta penyusunannya sistematis. Jadi harus digunakan dengan bahasa yang komunikatif, artinya komunikatif ini artinya adalah bahasa itu bisa dipahami lah gitu dengan orang yang baca gitu dengan baik dan benar. Jadi tidak asal-asalan tulis gitu. Kemudian penyusunannya sistematis sesuai dengan sistematikanya kayak gitu. Nah, kemudian bentuk laporan. Bentuk laporannya itu beragam gitu ya, dipengaruhi oleh pembaca, kemudian jenis laporan ilmiah, dan outline atau penyusunan laporan. Nah, pertama kita akan bahas mengenai bentuk laporan dilihat dari pembacanya. Nah, kalau dilihat dari pembacanya, ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah masyarakat umum. Nah, kalau dianya laporan ini ditujukan kepada masyarakat umum, maka bentuknya ini harus praktis dan langsung dapat digunakan oleh masyarakat. Nah, ini biasanya bentuknya adalah poster. Kemudian, yang kedua adalah masyarakat ilmiah. Nah, ini bentuknya biasanya berupa skripsi, tesis, kemudian disertasi, monografi, kemudian artikel ilmiah gitu, yang semuanya memberi penjelasan yang mendalam gitu. Nah, kalau dianya skripsi biasanya untuk S1 ya, yang kuliah S1 itu untuk mengakhiri pendidikan biasanya dianya harus mengerjakan skripsi. Kalau S2 biasanya mengerjakan tesis, S3 dianya disertasi kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah sponsor penelitian. Nah, ini laporannya itu harus disesuaikan gitu ya dengan keinginan si sponsor, karena kan mereka gitu yang membiayai penelitian. Jadi biasanya kalau nanti akan kalian temukan nanti di dunia perkuliahan gitu ya. Ketika kalian melakukan penelitian, kalian akan mencari sponsor, kemudian kalian harus mengikuti langkah-langkah ataupun bentuk laporan yang dimintakan oleh sponsor itu, karena mereka gitu yang membiayai penelitian kita kayak gitu. Biasanya ini besar sih, biasanya yang melakukan penelitian sponsor ini kalangan dosen gitu, dibantu oleh mahasiswa kayak gitu. Biasanya dananya besar banget nih dikasih oleh sponsor, sampai ratusan juta bahkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah jenis berdasarkan bentuk laporan berdasarkan jenis laporan ilmiah. Nah, jadi yang pertama itu adalah laporan monografi. Nah, ini tuh biasanya berisi tentang proses penelitian menyeluruh sesuai dengan metode ilmiah dan faktanya real atau nyata. Kemudian yang kedua adalah artikel ilmiah. Ini biasanya difokuskan pada masalah penelitian yang tunggal dan objektif atau mengambil aspek tertentu dari laporan lengkap gitu. Kemudian ada laporan untuk administrator. Nah, ini dibuat tidak terlalu lengkap karena tidak merinci tentang rencana pelaksanaan penelitian dan hanya melaporkan hasil penelitian saja. Jadi beda-beda ya. Oke, selanjutnya di sini ada berdasarkan susunan laporan atau outline ya. Nah, jadi biasanya laporan penelitian itu disusun berdasarkan ini nih. Ada bagian pendahuluan, ada bagian isi laporan, kemudian ada bagian penutup. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas tentang bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini dia biasanya ada halaman judul. Nah, halaman judul ini judul penelitian itu biasanya ditulis dengan jelas gitu ya, ringkas dan
menggambarkan isi nih. Jadi dicantumkan biasanya di bagian halaman judul ini juga dicantumkan si nama penyusunnya, kemudian nama lembaganya, kemudian nama tempat dan tahun penyusunan laporan. Jadi biasanya itu judulnya di atas ya. Kalau di biasanya ini tergantung lembaganya. Kalau di Unimed biasanya kalau misalnya skripsi dia tidak lebih dari 12 kata atau 20 kata gitu. Kemudian di bawahnya disusun oleh nama, kemudian nomor induk mahasiswa, kemudian logo, kemudian di bawahnya nama instansinya kayak gitu. Itu kalau pengalaman kakak. Oke, selanjutnya ada kata pengantar gitu ya. Nah, ini biasanya nggak ini ya, nggak asing gitu ya, kata pengantar gitu. Nah, kata pengantar ini merupakan uraian pendek dari penulis tentang penelitiannya. Nah, diuraikan tentang tujuan penelitian, kemudian masalah yang dihadapi, kemudian siapa sponsor atau pembimbing, kemudian ucapan terima kasih gitu kepada pihak yang membantu penelitian seperti itu. Kemudian ada di bagian pendahuluan ini daftar isi. Nah, daftar isi ini biasanya memuat gambaran menyeluruh tentang isi laporan sehingga hubungan antara satu dengan lainnya dapat diketahui. Nah, semua bagian laporan ini dicantumkan gitu ya secara urut sesuai dengan halamannya. Jadi biasanya daftar isi itu misalnya pertama halaman pengesahan titik di bagian ujungnya ada angka halaman berapa. Kemudian di kedua misalnya bab 1 pendahuluan halaman berapa halaman berapa kayak gitu. Oke, itu untuk daftar isi. Selanjutnya ada daftar tabel, gambar, dan grafik. Nah, jadi ini nggak selalu ada gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada tabel, nggak ada gambar, nggak ada grafik, jadi halaman ini tuh sebenarnya nggak perlu dibuat gitu. Nah, daftar tabel ini juga dibuat gitu nomor urut dan disesuaikan dengan judul tabel lengkap dengan halamannya. Jadi tabel apa gitu ya, dibuat misalnya tabel pendapatan pedagang, kalau misalnya tadi ya dari topik yang diberikan oleh siapa tadi, Mutia nggak salah. Nah misalnya ada tabel nih, tabel pendapatan pedagang pasar tradisional tahun 2017. Kemudian tahun 2018, tahun 2019. Jadi kan akan dilihat nih bagaimana nih menurunnya itu tadi dilihat dari yang terdahulu. Pasti kan kayak gitu ya. Kalau kita mau ngelihat apakah pendapatan sekarang itu benar menurun, kita pasti akan lihat dari pendapatan sebelumnya gitu. Nah, itu tadi. Mungkin itu bisa disajikan menggunakan tabel. Oke, itu tadi bagian pendahuluan. Masuk kepada bagian isi laporan. Nah, bagian isi laporan ini biasanya isinya yang pertama adalah bab pendahuluan. Ini biasa latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat gitu ya. Kemudian ada bab tinjauan pustaka. Ini tadi ya tentang materi-materi dari buku-buku, artikel, literatur yang kalian udah baca tadi dari studi pustaka gitu. Kemudian ada bab metodologi penelitian, ini yang tadi ya, metode penelitiannya misalnya kalau misalnya menggunakan pengolahannya tadi menggunakan wawancara, siapa yang diwawancarai, jelas dia diletakkan di situ. Kemudian ada bab pelaksanaan penelitian, bagaimana penelitian itu dilaksanakan. Kemudian ada bab hasil penelitian dan pembahasan. Ketika kalian sudah melakukan penelitian itu, apa data yang kalian dapatkan dari sana, kalian letakkan di sini. Kemudian terakhir adalah bab kesimpulan dan saran. Masuk kepada bagian penutup, terletak di sini ada daftar pustaka dan lampiran. Gitu. Mungkin kalian masih agak bingung karena kalian nggak terjun langsung atau sudah ada yang pernah melakukan penelitian. Atau pernah ditugasin gurunya nggak untuk ngelakuin penelitian kecil-kecilan gitu? Ada, Kak. Oh Buat iya kelas. ada. Iya Najla, buat penelitian apa? Karena saya IPA, Kak, jadi itu tentang fermentasi alkohol, Kak. Tapi sebelumnya sempat bikin yang sosial juga, itu tentang kayak ketertarikan Gen Z terhadap budaya Korea gitu, Kak. Oh iya, itu. Oke, bagus ya. Udah pernah terjun langsung nih kalau Adinda gitu ya. Berarti kamu sudah melakukan wawancara, observasi gitu. Udah ya Adinda ya? Kalau yang di sosial itu, Kak, kemarin baru sampai bab 3. Kalau yang IPA-nya lagi penelitian sih, Kak. Oke, kalau IPA-nya sekarang lagi penelitian gitu? Iya, Kak. Oke, tentang apa tuh IPA-nya? Kamu IPA ya?
Iya Kak, aku Hmm. lintas jurusan. Linjur ya? Iya, Oke, nggak apa-apa, kakak juga. Kakak dulu IPA. Kakak juga dulu IPA gitu ya. sama Kak. Iya, kakak juga linjur kok. Sama kita. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya nih yang anak IPS nih malah merasa apa namanya? Merasa hak mereka diambil oleh anak IPA karena ada yang linjur gitu ya. Tapi enggak kok, yang namanya peluang kayak yang namanya rezeki nggak bakal kemana gitu. Oke ya, ini ya berarti tadi Adinda sudah terjun langsung, sudah melakukan penelitian. Nah bagus ya, adik-adik yang lain gimana? Ada yang udah melakukan penelitian juga nggak? Dinda gimana? Dinda udah pernah ngelakuin penelitian nggak Dinda? Pernah Kak, waktu itu ada study tour gitu Kak di pabrik Yakult. Oh oke, di pabrik Yakult. Materi apa tuh Dinda? Tentang fermentasi Yakultnya Kak. Jadi bukan Fermentasi. biologi. IPA juga? Iya Kak. Oh, Masya Allah. Banyak ya di sini yang IPA ya, linjur semua ya. Oke, yang anak IPS mana nih? Ada yang melakukan penelitian nggak yang anak IPS? Saya sempat juga bikin penelitian kayak gitu pakai metode kuesioner artificial form tentang litdik. Oke, itu Ryan ya, iya. Mana? Yang lain gimana? Ada yang pernah lagi nggak? Valentino tadi keluar ya? Nggak ada nih. Saya mau tanya tadi. Mana tahu dia pernah ngelakuin penelitian ya di Ambon. Ya kita tanya tuh hasil penelitiannya apa gitu. Oke, ini tadi ya. Jadi susunan dari laporan penelitian itu biasanya bagian pendahuluan, kemudian bagian isi laporan, bagian penutup gitu. Jadi mungkin adik-adik di sini sudah pernah melakukan penelitian itu gitu ya dalam lingkup yang kecil gitu. Jadi sedikit banyaknya sudah mengerti lah gitu bagaimana mulai dari menentukan topik, kemudian untuk menuliskan ini gitu dari mulai halaman judul, kata pengantar, dari bagian pendahuluan, bagian isi, kemudian sampai kepada penutup. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada mempresentasekan laporan penelitian. Aduh, judul besarnya nggak ada nih. Pokoknya judul besarnya itu adalah mempresentasekan laporan penelitian. Nah, jadi dalam mempresentasekan laporan, jadi hasil penelitian yang tadi udah kalian dapatkan gitu, sudah melakukan penelitian kecil-kecilan mungkin seperti tadi ke pabrik Yakult, kemudian Adinda tadi juga gitu ya. Nah, ada baiknya melakukan persentase gitu ya. Sebaiknya disajikan dalam bentuk presentasi di kelas dengan cara diskusi. Nah, apakah kemarin itu Adinda presentase nggak? Ketika sudah selesai melakukan penelitian, presentasi nggak? Baru Iya. presentasi. Iya, presentasikan. Dinda gimana? Baru presentasi proposalnya Kak. Oh, baru presentasi proposalnya. Wah, keren ya sekolah kalian. Pernah tapi lupa, Kak. Keren ya sekolah kalian ada gitu, dipresentasikan gitu. Apalagi pandemi gini ya, agak sulit sih biasanya penelitian. Kakak juga dulu pernah penelitian gitu, cuman tidak terlalu gimana-gimana gitu waktu SMA dulu. Ini kalian sudah lebih maju ya, karena juga zamannya juga lebih canggih, lebih maju gitu. Jadi harus ada pengembangan-pengembangan. Biasanya guru harus melakukan pengembangan-pengembangan itu gitu. Oke, nah jadi ketika melakukan persentase hasil penelitian itu, jadi kan itu tadi dipresentasikan, kemudian didiskusikan dengan para audiensi gitu. Nah, jadi kita harus mempunyai prinsip-prinsip nih yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskusi. Nah, coba cek ya ini untuk teman-teman ataupun untuk adik-adik yang ada di sini, apakah prinsip-prinsip ini sudah dilakukan ketika melakukan presentasi atau tidak. Yang pertama adalah mengikut sertakan seluruh peserta dalam diskusi. Jadi semua peserta yang ada di dalam ruangan itu kita ikut sertakan nih untuk diskusi. Kemudian pembicara jangan didominasi oleh beberapa orang. Jadi misalnya penelitian itu kalian lakukan secara kelompok. Kalau Adinda dilakukannya secara sendiri atau kelompok? Kelompok Kak. Kelompok, iya. Dinda? Kelompok Kak, satu kelas. Kelompok, iya. Satu kelas ya, malah satu kelas gitu. Kalau misalnya tadi yang udah untuk
skripsi, disertasi, kemudian tesis itu biasanya 1 orang gitu yang melakukan. Sendirian ini mungkin karena lingkupnya masih kecil, kemudian masih di sekolah, jadi dibebankan secara kelompok biasanya seperti itu. Nah, jadi pembicara jangan dinominasi oleh beberapa orang. Jadi ketika presentasi dibagi gitu, misalnya kamu bahas bab 1 ya, aku bahas bab 2, kamu bahas bab 3, nanti kamu bantu aku jawab pertanyaan, kamu jadi notulen dan sebagainya. Pasti ada pembagian seperti itu. Jadi jangan hanya didominasi oleh 1 orang, meskipun yang 1 orang ini dia lebih mahir ataupun dia lebih menguasai materi itu gitu. Namanya juga kelompok ya, tugas kelompok jadi harus diselesaikan atau harus dipresentasikan secara kelompok sebagaimana hakikatnya tugas itu gitu. Kemudian yang ketiga adalah menjaga ketertiban dalam diskusi. Jadi jangan ada yang berisik gitu ya. Ketika ada teman yang persentase di depan didengarkan, dipahami. Kemudian kalau misalnya ada yang akan didiskusikan, nanti ada waktunya. Kamu bisa bicara, kamu bisa mendiskusikan apa yang menjadi pertanyaan kamu tadi dari hasil penelitian teman kamu gitu. Kemudian yang keempat adalah menjaga sopan santun dalam diskusi. Jadi dijaga sopan santunnya, jangan pakai bahasa yang kasar atau jangan menyalahkan ketika mungkin kamu rasa apa yang dia sampaikan tidak sesuai gitu dengan faktanya, kamu bisa menyampaikannya secara sopan. Misalnya, maaf sebelumnya berdasarkan buku yang saya baca, apa yang kamu sampaikan mungkin keliru atau tidak sesuai. Mungkin kamu bisa baca di buku ini halaman sekian, seperti itu, untuk menjadi bahan pertimbangan kamu ketika kamu ingin mengatakan hal ini. Jadi saya sedikit keberatan dengan apa yang kamu sampaikan. Oke, kayak gitu misalnya gitu. Jadi disampaikan secara sopan santun gitu. Jangan kok kayak gitu, salah itu, nggak sesuai tuh. Jangan kayak gitu ya. Jadi harus disampaikan secara sopan santun, mungkin angkat tangan dulu, izin dulu, dan sebagainya, seperti itu. Yang terakhir adalah setiap peserta diberi kesempatan yang sama untuk berpendapat, saran, atau sumbangan pikiran. Jadi tidak membeda-bedakan ya, jadi semua orang yang ada di dalam forum itu bebas memberikan pendapat, seperti yang kakak katakan tadi, mungkin ada dari hasil bacaan dia, yang ternyata dari apa yang kamu presentasikan tidak sesuai ternyata dengan apa yang dia baca, seperti itu bisa dia bisa memberikan kesempatan, atau mungkin dianya punya saran yang membangun dari hasil penelitian kamu itu gitu. Paham ya? Jadi kalau Adinda, apakah ketika kamu presentase prinsip ini udah digunain semua belum nih, Adinda? Insya Allah udah sih Kak. Oke, udah ya. Nah, kalau Dinda gimana, Dinda? Iya Kak, sudah juga Kak. Kalau Rehana belum ini ya, belum melakukan penelitian atau gimana Rehana? Saya nggak ngelakuin penelitian sih, tapi saya pernah nulis laporannya, jadi sedikit paham gitu. Pernah nulis laporan. Laporannya itu bentuk tugas dari guru atau gimana, Rehana? Iya, tugas akhir. Tugas akhir, iya. Oke deh, kalau gitu. Jadi sedikit banyak sudah paham seperti itu ya. Oke deh. Nah, selanjutnya kita masuk ke manfaat dari diskusi kelas. Jadi ketika kita sudah mempresentasikan hasil penelitian kita diskusikan, pastinya ketika kita melakukan diskusi punya manfaat gitu ya, tidak serta-merta itu dilakukan gitu aja gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah memupuk sikap berani mengeluarkan pendapat gitu ya. Jadi ketika ada teman kita memberikan sebuah argumen, kemudian kita rasa itu tidak sesuai ataupun itu kurang tepat, mungkin kita jadi berani nih untuk menyampaikan pendapat kita mengenai apa yang dia sampaikan, memberikan saran, memberikan pendapat dari apa hasil bacaan kita gitu. Yang pastinya kalau diskusi harus disertai dengan bukti ya, ataupun dengan data, jangan asal ngomong aja gitu, atau istilahnya itu omong doang gitu, atau kalau kata pepatah tong kosong nyaring bunyinya gitu, jangan asal ngomong ternyata isinya nggak sesuai atau malah mempermalukan diri kita sendiri, itu kan nggak bagus gitu. Kemudian yang kedua adalah membina untuk mampu berpikir secara kreatif. Nah, kreatif ini bagaimana gitu pemecahan dari masalah itu, apakah sudah sesuai, apakah
tidak sesuai seperti itu, dipecahkannya dengan cara kreatif gitu. Kemudian yang ketiga adalah memupuk rasa toleransi, memberi kesempatan dan menghargai pendapat orang lain. Nah, ini juga gitu ya. Jadi ketika ada teman kita yang memberikan pendapat, kita bisa toleransi gitu. Kalaupun misalnya pendapat kita dengan pendapat dia bertentangan gitu, kita juga harus bertoleransi gitu. Kemudian kita carilah titik terangnya, mana sih sebenarnya yang benar gitu, dengan berbagai pertimbangan gitu. Kemudian menghargai pendapat orang lain gitu ya, kayak gitu tadi. Kemudian yang terakhir adalah melatih untuk menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya di sekolah. Jadi dari apa yang udah kalian pelajari selama sekolah itu bisa gitu ya kalian gunakan gitu di sini. Misalnya kalian tadi kan udah belajar tentang bagaimana langkah-langkah melakukan penelitian, kemudian di persentase itu disitulah kalian melatih untuk menggunakan pengetahuan yang udah kalian peroleh itu tadi dari langkah-langkah itu tadi, apakah sudah sesuai dengan langkah-langkahnya dari hasil penelitian kalian, seperti itu. Oke, mungkin pembahasan kita hari ini sampai sini aja. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan, Dek? Mengenai materi kita hari ini, atau ingin didiskusikan mengenai mungkin waktu ngelaksanain penelitian, atau share pengalaman-pengalaman ketika melakukan penelitian. Ada? Ayo dong. Atau tadi deh, kakak mau tagih yang tadi, yang mau kasih ide tadi. Tadi udah kakak kasih contoh ya, bareng Mutia tadi ya. Tentang penelitian tadi, mulai dari topik sampai ke metode pengumpulan datanya. Ada yang mau kasih saran lagi nggak untuk contohnya? Oke, Salwa. Kak, di UTBK materi penelitian sosial ini sering keluar nggak? Kalau dibilang sering, kalau yang kakak lihat ya, dari tahun ke tahun, soal ini pasti muncul. Entah itu satu atau dua, pasti muncul. Biasanya dia bentuknya kayak langkah-langkah, ataupun dia biasanya dinarasikan gitu, kayak ada satu tema misalnya gitu, kemudian nanti kalian disuruh menentukan dari tema itu kira-kira rumusan masalahnya apa, seperti itu. Dia selalu pasti ada satu atau dua gitu soal, pasti ada. Sejauh ini yang kakak lihat ya, yang kakak baca, yang kakak amati. Dari hasil amatan kakak mengamati soal-soal SBM tahun-tahun lalu gitu. Kemudian SIMA UI, terus UTUL UGM gitu, pasti ada. Yang pengen di UGM, yang pengen di UI. Kakak juga sering baca-baca gitu soal-soal SBM tahun lalu, mengenai penelitian ini pasti ada gitu, satu atau dua soal kayak gitu. Gitu ya. Siapa tadi yang nanya? Salwa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Makanya ini kakak mau coba nih adik-adik. Siapa nih yang mau nentuin topik, kemudian kita rumusin masalahnya bareng-bareng, kemudian asumsinya apa, kemudian metodenya apa, biar kita belajar bareng gitu. Oke, Nadia. Nadia mau bicara, Dek? Tes. Kedengeran nggak, Kak? Iya, Dek, kedengaran. Ini, Kak, mau tanya tadi itu ada slide yang jelasin ada tabel, terus ada F sama ada persennya. Itu gimana ya, Kak? Tolong dijelasin kembali, apa boleh? Ini ya? Iya, sama yang banyak itu tadi, Kak. Sebenarnya ini sama aja, cuman bedanya ini dibedakan. Ini dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian ini dianya hanya data ini aja gitu. Oke. Persentasenya itu gimana ya, Kak? Maksudnya dari frekuensinya itu?
coba bentar ya. Salah data nih. Sorry ya, ini bukan kakak yang buat soalnya, jadi salah datanya kayaknya. Coba sebentar ya. Atau mau kita hitung bareng-bareng nggak? Boleh, Kak. Boleh, Kak. Ada yang bisa hitung nggak? Atau yang udah pernah ngelakuin penelitian, ada yang bisa hitung nggak? Oke ya. Ini kakak sebenarnya dapat datanya dari ada satu materi gitu ya. Kakak cuman mau nunjukin ini aja sih. Kayak gimana cara ini sih, tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini maksudnya sastra. Misalnya yang suka sastra ada 70 orang. Berarti frekuensinya ada 70. Kemudian yang suka karya umum itu ada 10 orang gitu. Berarti frekuensinya ada 10 gitu. Mungkin ini datanya salah kali. Coba kalau misalnya kita hitung bareng-bareng bener nggak? Misalnya frekuensinya ini keseluruhan ada 200 ya. Ada 200 orang. Nah 70% itu berapa? 70%. 70 orang itu berapa persen dari 200? Tapi itu kayaknya udah benar deh Kak buat yang 70 tadi. Kenapa deh? Dia buat yang 70 presentasenya kayaknya udah bener 35 deh. Soalnya tadi kan jumlahnya 200 dari 70 berarti 35% ya Kak. Iya, kira-kira seperti itu. Mungkin gitu ya. Jadi kayak gitu. Ngitungnya seperti itu sih, biasanya gitu kan. Gitu. Jadi kan kalau frekuensi ini kan jumlah gitu ya. Jumlah misalnya yang suka sastra ada 70, yang suka karya umum ada 10. Jadi kalau misalnya ini frekuensinya itu ada 70, 10, 52, 44, 24. Berarti keseluruhan frekuensi ini ada 200 orang. Berarti ada 200 siswa. Dari 200 siswa itu, yang suka sastra itu ada 70, yang suka karya umum itu ada 10, yang suka agama itu ada 52, yang suka iptek itu ada 44, yang lainnya, yang suka yang lain itu ada 24. Jadi kan 200. Nah, jadi persentasenya itu didapat dari mana gitu ya. Seperti biasa kita cari persentase gitu ya. Kan ada 200, berarti 70 siswa ini berapa persen sih dari 200 itu gitu. Atau mau kita hitung semua nih satu-satu? Habis nanti waktu kita nggak sih? Iya Kak, udah paham kok. Oh, paham kan? Maksudnya Iya, caranya, udah paham. iya caranya seperti itulah gitu, inti caranya. Kalau misalnya tadi yang ini dia sebenarnya sama aja, cuman tadi karena dianya tabel silang, dia kan lebih dipecah lagi menurut kategori-kategori. Ini di sini ada laki-laki, kemudian ada perempuan. Di sini ada 26 ditambah 22 tadi kan, 26 ditambah 44 tadi kan ada 70. Sama aja, caranya sama aja. Oke, paham ya? Ada lagi? Oke, ada lagi? Atau kita masuk ke soal aja langsung? Soal Kak. Ya, siapa tuh tadi yang ngomong tuh? Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Intinya caranya gitu ya, kalau cari persentasenya. Ini datanya aja nih kurang lengkap. Misalnya ada 200 siswa misalnya gitu ya kan.
Di sini cuma dibaca siswa ketika di perpustakaan. Ini harusnya dibaca 200 siswa ketika di perpustakaan. Dia yang baca sastra ada 70, karya umum ada 10, agama ada ini. Kemudian dari 200 siswa itu 70% itu berapa persen dari 200 itu tadi. Yang anak IPA nih, yang anak matematik, yang jago matematika nih. Paham? Oke, langsung ke soal aja ya. Tapi kalau ke soal di sini, kalau kakak turunin, ntar ada jawabannya langsung. Kakak pakai ini aja deh, handphone lagi ya. Presentasenya, stop share. Bentar. Oke, sebentar ya kakak, ini aja kakak hapus dulu jawabannya. Nanti kalian bisa baca jawabannya, tidak soal namanya. Oke. Bentar ya. Oke. Oke. Nah, ini adalah soal pertama. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Suara kakak masih kedengeran ya, Dek? Masih. Kedengeran, Pak. Oke, aman. Ya, ini soal pertama ya. Nah, berikut merupakan rancangan penelitian kecuali A. Menentukan topik penelitian, B. Merumuskan masalah, C. Merumuskan asumsi atau anggapan dasar dan hipotesis penelitian, D. Memilih metode penelitian, atau E. Mengelola argumen penelitian. Yang mana jawabannya? Boleh di kolom chat ya. Wah, Bukan Kak, salah. Oke ya. Iya, benar ya. Jawabannya adalah E. Jadi, mengelola argumen penelitian itu bukan termasuk dari rancangan penelitian ya. Tadi rancangan penelitian itu ada berapa tadi? Ada apa saja tadi? Menentukan topik, merumuskan masalah, asumsi, kemudian metode. Ada 4. Benar ya? Berarti paham nih, Dan. Oke, lanjut ke soal kedua. Seorang peneliti hendak melakukan penelitian mengenai kemiskinan di Jakarta. Namun karena kesulitan mendapatkan data primer, peneliti tersebut memutuskan untuk menggunakan data sekunder. Data sekunder yang tepat untuk digunakan dalam contoh kasus tersebut adalah A. Survei, B. Observasi, C. Wawancara, D. Studi pustaka, atau E. FGD. Yang mana? Yang mana? Kita kemarin udah bahas ya tentang sumber primer, sumber sekunder. Ayo, yang mana jawabannya? Loh, kok pada diem? Nggak ada yang ini? Nah, biasanya soal UTBK itu gini, Dek. Dia dikasih narasi, kemudian kita disuruh menganalisis. Jadi dianya tidak bentuknya itu pertanyaan-pertanyaan umum seperti yang pertama tadi. Walaupun ada juga yang pertanyaan-pertanyaan umum, tapi biasanya kita disuruh menganalisis seperti ini. Ini kakak kasih pertanyaannya. Biasanya keluar di UTBK itu pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dia kasih narasi, kemudian kita disuruh menganalisis. Ayo, baru join Ekodu minggu ini, Kak. Nadia Velin. Oh iya, Nadia. Aduh, iya ya Nadia. Ya nggak apa-apa deh. Semangat terus ya Nadia ya. Berarti kemarin belum ketemu kakak di sejarah ya Nadia?
Iya, jadi untuk Nadia kakak itu ngajar 2 mata pelajaran ya, sejarah dengan sosiologi gitu. Bukan, Kak. Aku baru join kemarin, Granger. Iya. Selamat datang ya di Ekodu. Semoga betah kalian. Oke. Ini ada yang jawab D katanya. Siapa nih? Salwa. Kenapa jawab D, Salwa? Boleh jelasin nggak, Salwa? Kenapa kamu pilih D? Kalau minta record pertemuan sebelumnya apa boleh Kak Farida? Recordnya mungkin udah ada di ini deh, di link kalian gitu. Biasanya di-share sih, biasanya di-record. Bisa ditonton kembali. Mungkin bisa tanya ke teman-teman yang lain yang udah lama gabung gimana lihatnya. Oke, Salwa. Halo Salwa. Kamu kenapa pilih D? Boleh jelasin nggak kenapa pilih D? Atau Nadia pilih E ya, Nadia? Kenapa Nadia pilih E? Nggak apa-apa, salah sayang. Kita belajar nih. Rehana, oke Rehana. Rehana kenapa pilih D? Suara saya kedengeran, Kak? Iya, dengar. Oke. Jawab D, soalnya kalau primer itu kan biasanya didahulukan ya daripada Terus? didahulukan berarti kan di A, B, sama C itu survei, observasi, wawancara. Kalau pasti kan harus didahulukan sama observasi, terus wawancara juga gitu. Ya kalau sekundernya ya studi pustaka. Oke, itu dari Rehana. Ada yang lain yang mau jelasin? Ada yang lain? Iya, nggak ada ya. Oh ada, siapa itu tadi? Aku milih studi pustaka Kak jawabannya. Karena kan kalau studi pustaka itu kita meneliti literatur yaitu buku-buku penunjang yang berhubungan dengan topik. Kalau kita kesulitan mendapat data primernya, data sekundernya itu kita pakai studi perpustakaan. Oke, itu Amel ya? Iya, itu tadi jawaban dari Amel. Ya, gitu ya. Jadi jawabannya iya, bener D, studi pustaka. Nah, jadi studi pustaka ini bisa digunakan gitu ya dalam kasus penelitian tersebut gitu, penelitian si kemiskinan ini gitu. Karena dia biasa data primer ini data utama. Data utama itu dia bisa survei atau observasi, kemudian wawancara gitu ya. Nah, ketika data primer ini sulit kita dapatkan, maka kita bisa pakai data sekunder. Data sekunder itu bentuknya apa aja? Ada yang masih ingat data sekunder bentuknya apa aja? Bisa dari buku, dari artikel, dari jurnal. Maka itu tadi dikatakan studi kepustakaan. Kalau di FGD, focus group discussion, ini tidak termasuk ya. Ini ngawur lah gitu, kayak beda gitu, beda sendiri. Nah, jadi yang keempat ini yang A, B, C ini data primer, kemudian studi pustaka ini data sekunder. Benar ya? Jadi adik-adik, biasanya di soal UTBK itu soalnya seperti ini bentuknya. Kita dikasih narasi, kita disuruh menganalisis. Ini tuh apa? Gitu. Jadi adik-adik harus lebih peka nih dengan soal-soal seperti ini gitu ya. Oke, soal terakhir. Peneliti mengumpulkan data yang dapat diukur dengan angka-angka sebagai berikut. Oke, udah dilihat datanya. Nah, data di atas merupakan contoh penelitian yang menggunakan pendekatan pendekatan apa nih? Ini juga udah dibahas minggu lalu juga kalau nggak salah. Kuantitatif kok.
Oke, siapa yang jawab kuantitatif? Siapa tuh yang jawab kuantitatif? Amel, Amel, iya kata Amel kuantitatif. Ada yang lain? Ada yang lain? Analisis data, Kak. B, Kak, kata Salwa. C, kata Rehana. Oke, Rehana, kenapa pilih C? Aduh, gimana ya, Kak? Ayo, biasanya pilihan harus punya alasan ya. Oke. Karena di situ dia menganalisis. Jadi si karyawan tuh ada berapa persen, buruh berapa persen, dan pengusaha berapa persen. Berarti kan menganalisis dulu gitu. Jadi analisis data. Gitu sih. Gak tahu. Oke ya, itu menurut Rehana. Kalau Salwa tadi di sini dijelasin di chat ya, karena data kuantitatif bentuknya angka Kak dan statistik. Iya, jadi jawabannya yang benar B ya, Rehana ya, kuantitatif. Ingat aja, dianya itu kalau dia angka-angka berarti kuantitatif. Kalau dianya berupa narasi, dia biasanya kualitatif. Analisis data ini nggak masuk ya, nggak masuk ke pendekatan. Analisis data ini tahapan dari metodologi. Salah satunya itu adalah analisis data. Ketika udah ada datanya, kemudian dianalisis gitu. Pendekatannya apa? Kualitatif kah, kuantitatif kah gitu. Maka yang benar adalah kuantitatif karena dia berhubungan dengan angka-angka. Paham ya? Paham. Oke, jangan salah lagi ya Rehana ya. Siap. Oke, itu ya. Jadi adik-adik kayaknya ini 2 soal terakhir ini agak sepi nih yang jawab. Karena memang ini agak sedikit ini ya, sedikit menjebak, sedikit sulit lah bisa dikatakan. Tapi bisa kakak pastikan soal-soal yang keluar tentang penelitian sosial ini di UTBK itu biasanya bentuk soalnya seperti ini. Atau biasanya bentuknya itu seperti pertemuan minggu lalu tentang ada dikasih tema kitanya gitu ya. Terus kayak tema itu bisa dianalisis menggunakan apa, seperti itu biasanya. Jadi adik-adik harus bisa lebih peka nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya seperti ini gitu. Oke ya, itu ya. Paham ya adik-adik sampai sini ya? paham Kak. Oke, kakak mau kasih soal lagi, tapi masih cukup nggak ya waktu kita ya? Coba bentar kakak cari soal dulu. Oke, ini ada satu soal terakhir ya, sebagai penutup soal kita hari ini, mungkin bisa disimak. Ini juga berhubungan dengan pembahasan kita minggu lalu juga gitu ya. Sebenarnya pembahasan minggu lalu dengan pembahasan kali ini itu berhubungan gitu, hanya sepertinya dipecah gitu ya. Karena biasanya soal-soal UTBK-nya itu juga berhubungan nih antara pembahasan hari ini dengan pembahasan yang kita bahas minggu lalu gitu. Oke, ini adik-adik bisa simak ya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebisa mungkin harus menempatkan dirinya sebagai peneliti. Hal ini harus dilakukan karena tidak jarang peneliti merasa empati dengan informannya sehingga dikhawatirkan laporan penelitiannya bersifat A. bias, B. objektif, C. up to date, D. representatif, atau E. mendekati kebenaran. Ayo, yang mana jawabannya? Mana jawabannya? Objektif bukan Kak.
Siapa tuh? Apa, Dek? Objektif. Objektif. Oke, itu kata Amel. Ada yang lain? Yang D. B, objektif. D. B, objektif, sayang. A, bias. B, objektif. C, up to date. D, representatif. E, mendekati kebenaran. O, E. E, mendekati kebenaran. Oke, yang lain? Oke, coba simak ulang ya soalnya ya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebisa mungkin harus menempatkan dirinya sebagai peneliti. Hal ini harus dilakukan karena tidak jarang peneliti merasa empati dengan informannya sehingga dikhawatirkan laporan penelitiannya bersifat A, bias, B, objektif, C, up to date, D, representatif, E, mendekati kebenaran. A, kata Nadia. Kenapa Nadia pilih A? Bukan saya, Kak. Saya, Kak. Oh, siapa yang pilih A? Oh, Adinda ya? Iya, Kak. Oke, kenapa Adinda pilih A? Ternyata tadi saya cari bias tuh ternyata artinya itu kayak terhadap prasangka gitu, Kak. Berarti kayak nunjukin prasangka peneliti nggak sih kalau saya mikirnya gitu. Oke, itu Adinda. Rehana tadi mau bicara. Rehana pilih apa? Enggak, saya enggak jadi E. Jadi apa? Jadi nggak tahu, bingung sih. Bingung ya. Oke, Nadia objektif ke aku. Kenapa Nadia objektif? Nggak kedengeran sayang, boleh diulangi? Nadia? Masih di unmute Nadia? Halo. Iya, baru dengar. Iya. Nadia kenapa pilihnya objektif? Karena itu dari ininya, Kak, dari informannya, bukan dari masalah yang nggak diobservasi. Oke, itu kata Nadia. Nah, jadi yang benar itu jawaban Adinda tadi, yaitu A, bias ya. Iya, benar. Arti bias itu adalah prasangka atau artinya kecenderungan pikiran. Jadi adik-adik harus ini nih, harus simak benar soalnya gitu. Kadang soalnya memang bentuknya menjebak gitu. Kayak kita dikasih pilihan yang kayak buat kita bingung gitu. Tapi kita harus pahami lagi soalnya. Nah, inilah kita sulitnya belajar sosiologi. Sosiologi itu kita harus benar-benar pahami soalnya gitu. Aduh, gimana nih? Kayaknya adik-adik dari tadi banyak banget nih yang salah ya. Iya, karena kurang memahami soalnya. Soalnya harus dibaca ulang-ulang, dipahami benar gitu. Jadi tadi kan dalam penelitian kualitatif, peneliti sebisa mungkin harus menempatkan dirinya sebagai peneliti. Dia harus menempatkan dirinya sebagai peneliti nih. Nah, hal ini harus dilakukan karena tidak jarang peneliti merasa empati dengan informan sehingga dikhawatirkan laporan penelitiannya bersifat titik-titik gitu ya. Nah, jadi biasanya yang disampaikan oleh informan ini tidak sesuai dengan faktanya gitu. Dengan fakta ataupun dengan literatur. Jadi ketika kita melakukan wawancara, kita juga harus didukung oleh bacaan atau oleh penelitian terdahulu juga. Terkadang yang disampaikan oleh informan ini tidak valid gitu. Nah, jadi inilah si peneliti ini harus menempatkan dirinya sebagai peneliti, harus objektif, jangan subjektif. Kalau dia bersifat subjektif, maka dia akan memikirkan si informan ini tadi yang udah ngasih informasi gitu. Jadi dipakailah informasi itu walaupun informasinya tidak valid atau tidak sesuai gitu. Nah, itu tadi, itu tidak boleh. Makanya penelitiannya itu ketika dia sudah menggunakan itu tadi, maka penelitiannya akan bersifat bias atau berupa prasangka karena tidak sesuai gitu. Ataupun misalnya dianya udah dapat dari informannya, ya udah gitu, dia nggak cross check lagi nih dengan informan yang lain atau dengan data-data yang lain gitu. Dia menggunakan itu aja karena dia nggak enakan sama informannya. Itu juga nggak boleh. Jadi nanti dia bentuknya prasangka, tidak valid. Seperti itu gitu. Ya, Dek? Paham ya?
Rehana ya? Iya, paham, Semua Kak. ya? Aduh, gimana nih? Nah, soal-soal seperti ini tuh harus dipahaminya benar-benar, dipahami kalimat per kalimatnya gitu. Kalau sosiologi tuh kayak gitu. Oke ya, karena waktu kita udah habis, mungkin pertemuan kita kali ini sampai sini aja. Soal yang kakak bacakan tadi menjadi soal yang mengakhiri pertemuan kita hari ini. Oke, seperti biasa kakak tutup dengan quotes. Quotes malam ini adalah perihal rasa takut hanya ada dua sebabnya. Kamu tidak siap atau kamu melakukan kesalahan yang tidak seharusnya kamu lakukan. Contohnya seperti ini. Ketika kamu UTBK misalnya, kan lagi mau UTBK gitu ya. Ketika kamu mau UTBK, kamu takut nggak lulus, takut waktunya nggak cukup, takut kayak nggak bisa jawab soalnya, takut nanti aku udah capek-capek bimbel, udah bayar banyak, terus nggak lulus. Takut. Kenapa kamu takut? Karena kamu nggak siap. Nggak siapnya itu dalam arti apa? Ketika kamu belajar, mungkin kamu nggak bener-bener gitu. Kamu nggak siap jawab soal itu semua karena kamu nggak belajar sebelumnya. Itu kamu nggak siap. Terus kamu melakukan kesalahan yang tidak seharusnya kamu lakukan. Mungkin kamu mencontek atau kamu ketahuan ketahuan membawa kopean dan sebagainya gitu. Atau kamu melakukan kesalahannya itu tadi apa? Tidak belajar gitu. Tidak siapnya kamu karena juga nggak belajar dan melakukan kesalahannya karena kamu juga nggak belajar kayak gitu. Jadi kamu nggak siap nih menghadapi ujian itu. Karena apa? Karena kamu melakukan kesalahan yang tidak seharusnya kamu lakukan, yaitu tidak belajar kayak gitu. Mungkin ini bisa adik-adik renungkan gitu ya. Jadi setiap kalian merasakan ketakutan, pasti sebabnya karena kalian tidak siap ataupun karena kalian melakukan hal yang tidak seharusnya kalian lakukan. Misalnya kalian mencuri sesuatu, misalnya gitu. Pasti kalian takut tangkap polisi, takut digebukin warga gitu. Karena apa? Karena kamu mencuri, itu hal yang seharusnya nggak kamu lakukan gitu. Kamu nggak siap menghadapi resikonya. Resikonya apa? Ditangkap polisi, digebukin warga. Jadi kamu takut kayak gitu. Jadi ini mungkin bisa adik-adik renungkan agar adik-adik bisa lebih percaya diri, tidak takut lagi seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Terima kasih untuk adik-adik malam hari ini, untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kakak sampaikan atau materi yang tidak sesuai ataupun adik-adik kurang merasa puas dari apa yang kakak sampaikan, karena kakak sifatnya di sini bukan sebagai pemuas, karena ketika kita belajar, guru hanya sebagai pengantar, kita belajar sendiri itu yang paling penting dan paling berguna untuk kita, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat kakak sampaikan, terima kasih. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik semua, selamat istirahat. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sudah bisa live ya.